Iya, selamat datang lagi kembali nih. Kita akhirnya nggak online lagi ya. Iya. Setelah PPKM kita sudah kangen sama gereja. Jadi kita memutuskan untuk pergi ke gereja aja. Iya. Setelah PPKM tapi ya guys, ini kita udah aman nih guys. Udah boleh syuting Udah onsite. diizinin loh, Udah diizinin kan. Melalui prokes lewat. Yang penting melakukan prokes kita. Nah, kita hari ini kedatangan tamu spesial ya. Iya. Dari CAP. Ini adalah special weekend. Special weekend ya With betul. a special guest. Iya. Anjay. Inggris lu makin bagus ya. Oh iya, kan kemarin habis syuting sama bule. Oh iya. Oh, boleh. Sekarang Bukan. udah bule. Iya. Pale kali ini. Pade. Kadek. Hey. Oke, kita hari ini mau ngomongin CAP. Sebelumnya kita kenalin diri kita dulu ya. Kenalin Gue dulu. Benedictus Brandon Prakoso, biasa dipanggil Brandon. Apa? Nungguin ya. Namanya Sensus Carlos, biasa dipanggil Uy. Ya. Uy gitu kan. Oi. Indo kan nggak pernah manggil nama. Coy. Di chat, Woi. di chat Epe. Oke deh. Oke, kalian mau Perkenalkan diri perkenalkan dulu. diri masing-masing, silahkan. Dari siapa? Waktu dan tempat dipersilahkan. Teman senior. Aku Angela Liberty, panggilannya Liberty. Kalau gue Lydia, kita dipanggil Lydia. Gue Winky Nusanti, dipanggil Winky. Kami dari Dengan CAP. Ini kayak Power Ranger aja. kayak band Peter Pan zaman dulu. Nah, kita kan sekarang kita ngundang CAP tuh gara-gara kita nggak tahu CAP itu Iya. apa. Coba kita tanya Carlos. Enggak, Mas. Oh, udah tahu sih. Kayaknya udah tahu sih. Lupa gua. Oke deh, kita langsung aja tanya deh. Ya, langsung aja. Kan kalian mau tahu nih CAP itu Iya. apa. Nah, CAP itu apa sih? Sama tujuannya mereka apa? Iya. Tujuan mereka. CAP itu kalau singkatannya itu kursus evangelisasi pribadi. Jadi evangelisasi itu kan kabar sukacita. Jadi gimana kita menyampaikan kabar sukacita dalam kehidupan sehari-hari kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi bukan kita nginjelin orang atau kristenisasi gitu, bukan. Tapi kita tunjukkan dalam perbuatan kita. Nah di CAP itu kita diajarin gitu. Diajarin gimana caranya kita menghayati iman kita itu. Mungkin Lydia mau nambahin gitu. But answer. Kalau menurut aku sih kan sarana untuk bisa mengenal dan lebih mendekatkan diri aku sama Tuhan ya, supaya aku bisa jadi pribadi yang lebih baik dan bisa menjadi berkat untuk sesama. Menurut aku gitu. Dalam ya. Kalau menurut gue di CAP itu kan kita belajar tentang iman Katolik ya, tentang iman Katolik dan bagaimana kita bisa menjadi contoh yang baik untuk orang lain dan menjadi garam dunia. Dalam ya. Dalam. Ini gara-gara ikut CAP jawabannya jadi kayak gini. Nah itu. Coba lu kalau gua tanya, lu kenapa Mas mau nge-host? Karena saya Lama guys, kita lanjut aja ya. Karena udah ikut CAP gitu. iya karena nggak ikut tiket. Gitu ya Mas. Nah, sebelumnya kita nanya dulu nih. Kalian tuh angkatan berapa aja sih? Benar. Kalau gue angkatan ke-11 tahun 2019. 11. Peran 11 tahun 2019. 11, 19. Gue bareng sama Lydia. Gue CAP 7, panitia CAP 8. Tapi lupa tahunnya kayaknya 2015, 2016 deh. Kalau nggak salah ingat tuh udah cukup lama gitu. Senior. Coba ya, chat aja di kolom chat nanti yang seangkatan sama Libya. Iya. Coba kira-kira jawab. Ngaku, ayo ngaku. Woi, gua dulu sangkatan nih. Dulu dia kayak gini jadi begini, boleh cerita juga cerita aja. Tahu. Iya. Kita terima kok, kita baca satu-satu. Ya, komen belum baca, Bro. Nah, apa lagi? Kata Itu. apa tujuannya? Apa aja selama CAP ini kalian mempelajari apa aja? Nah, itu boleh itu pertanyaannya. Selama kalian mengikuti CAP. Kalau dari CAP sendiri itu dia fokusnya atau pedomannya itu dari kitab suci sih. Jadi setiap pelajaran yang kita terima itu kembali lagi ke kitab suci. Jadi pengalaman-pengalaman yang ada di hidup kita itu disesuaikan, bukan sesuai, misalnya disamakan dengan yang terjadi di kitab suci gitu. Jadi sebenarnya kita lebih menghayati atau mengimani kejadian-kejadian yang dalam hidup kita itu ternyata sama loh yang ada di kitab suci gitu. Ternyata Tuhan itu hadir loh dalam hidup kita
Itu terbukti dari sama kayak yang ada di kitab suci. Lanjut. Dan kita harus mewartakan Injil itu kepada sesama kita. Mantap ya. Kelas, kan gantian gitu. Sesuai dengan ajaran kitab suci itu ada di Injil, tapi gue lupa itu yang mana. Nanti Cap dipelajarin lagi. Nah itu Makanya harus ikut kayak Ya harus mewartakan. Ya jadi guys, kalau misalnya kalian pengen tahu jawabannya, saksi jawabannya apa, ikut ya. Oke. Nebak-nebak gitu kan, daripada nebak-nebak Iya, pengen betul. tahu gitu kan. Berarti intinya sih CAP itu memperdalam iman lah ya. Iya, betul. Iya betul. Belajar Alkitab gitu kan. Betul kan? Iya Betul. pembaruan. Kayak ini kayak sekolah minggu belajar kitab suci. Iya. Bukan kitab suci Kerasakti ya. Beda itu. Beda. Kayak gini. Nah, apa sih? Kok kita bingung sih? Kita jadi bingung sih. Kita Makanya Kayaknya grogi deh. Gue grogi. Nah, itu yang kalian nih secara pribadi nih yang menurut kalian apa sih yang kalian paling tangkap dari CAP itu apa? Ayo lo, gak ada dicontekan. Itu tadi yang kita udah sharing sebelumnya itu. Jadi yang paling ditangkap dari setelah ikut CAP itu ya kita ngalamin perubahan ya dalam hidup kita. Pasti semua pribadi punya pengalaman iman yang beda-beda gitu loh. Gimana mereka menangkap atau menyerap ilmu yang ada di CAP itu gitu. Jadi lebih ke kehidupan sehari-hari gitu. Kita benar-benar menghayati setiap langkah di hidup kita itu ternyata Tuhan itu hadir gitu. Sekecil apapun ternyata Dia itu bercampur tangan gitu di situ. mantap ya. Gue juga nggak kira jawabannya tuh. Ya iyalah, orang jawaban dia bukan jawaban lu. Bener ya bener. Kalau jawaban lu pasti sukacita sepadan. Iya bener. Ya hidup gua sehari-hari bakal lebih baik. Tapi itu benar. Kehidupan sehari setelah CAP tuh jadi lebih baik kok. Oh, artinya gua nggak usah ikut CAP bro. Cukup. Tetap harus ikut CAP. Sorry. Kayak jatuh guys. Next kita nih. Apa yang membuat kalian pada saat itu ingin masuk CAP gitu, buat mutusin gue CAP aja lah. Padahal kan dulu kalian kayaknya pasti nggak tahu apa-apa juga dong tentang CAP. Apa sih yang mendorong kalian? Kayaknya ikut CAP asik, atau kalian dijerumusin apa namanya ditulis gitu kan, terus tiba-tiba terpaksa. Kalau gue sih awalnya disuruh orang tua dipaksa. Dipaksa benar-benar dipaksa sampai gue nggak mau, kayak sampai nangis juga tau nggak? Iya. Karena mikir kayak pasti ngebosenin kayak apaan sih nih. Terus akhirnya gue coba pas pertama kali masuk CAP itu pas lagu puji-pujian tuh gue ngerasa kayak hati gue tenang gitu. Tenang Kayak ngerasa, hidup bro. kayak ngerasa merinding gitu dengan puji-pujiannya, dengan firman Tuhan kayak merinding gitu. Calon suster. Dan akhirnya ya udah putusin ikut CAP terus. Jadi nyaman. Berarti awalnya sih saya coba-coba gitu. Awalnya paksa terus coba jadi nyaman. Tapi nyamannya terus kan, gak ditinggalin kan? Ya, nyamannya terus dong. Ya. Nggak ditinggalin kakak. Curhat kan. Nah, coba kalau Winky gimana? Kalau gue sih awalnya gue sih ditumbalin gitu lah sama nyokap gue. Udah kembali. Sebenarnya nyokap gue yang dipaksa-paksa orang-orang ikut dong terus ya udahlah anak saya aja gitu. Awalnya juga gue nggak mau, ngapain sih belajar agama, ngapain gue sekolah 12 tahun udah belajar agama, gue belajar agama lagi kan di sini. Itu ternyata sama seperti dia sih, setelah gue masuk ke dalamnya ternyata di situ apa ya, gue sih lebih senang dengar kesaksian para pengajarnya gitu. Itu kayak wah relate banget nih, jadi Tuhan tuh benar-benar hadir. Bukan benar-benar hadir dalam hidupnya. Nangkep gak lu Los? Nangkep? Hadir Nangkep nggak apa? Mas? Nangkep. Nangkep Ya, berapa? kalau kelihatan lagi. Kalau ini suhunya gimana? Suhunya. Enggak, aku juga masih Master. belajar kok. Kalau dulu Grandmaster. sih hampir sama ya, kayaknya sumber kita bisa masuk CAP tuh pasti diarahkan sama orang gitu ya. Bahasa halus dipaksa diarahkan untuk coba ikut CAP gitu. Tapi emang awalnya berat, tapi begitu kita udah masuk nih, udah kejebur gitu, oh ternyata enak banget gitu, ternyata bagus, ternyata kita nyaman, nyambung gitu. Dan emang awalnya banget tuh karena penasaran sih, pengen tahu gitu, apa yang diajarin apa sih di CAP gitu, pengen tahu aja gitu, siapa tahu bisa mengembalikan hidup ini ke jalan yang lebih benar gitu, bukan sekedar
ya kita gereja doang, misa, ekaristi terus pulang lagi gitu-gitu doang, enggak pengen ada sesuatu yang lebih gitu nambah gitu di hidup kita gitu. Oh ternyata ada nih kegiatan bagus, ada camp, ada komunitas-komunitas lain, kurang lebih sih kayak gitu. Nah kan tadi kan ada juga tuh ya, yang bilang katanya hidupnya jadi lebih baik gitu ya. Yang apa yang dia dapatkan dari CAP tuh katanya hidupnya lebih baik gitu ya. Nah secara personal coba dong kasih tahu kita lebih baiknya itu gimana? Apakah Apanya gitu? apa jadi lebih nggak galak, apa lebih apa? santai hidupnya, gitu kan? Nah kan. Kalau gue sih yang tadinya jarang doa ya kayak males doa gitu, apalagi doa pagi sama malam kayak males, terus pas ikut camp kayak nggak doa tuh kayak ada yang kurang gitu, apalagi doa malam. Misalnya nggak doa kayak tiba-tiba kebangun, tiba-tiba gimana, jadinya makin rajin doa. Itu lapar kali, lapar. Berdoa minta makan gitu ya. Enggak dong. Aduh semoga ada yang kirimin gitu kan. Semangat sekali. Sekali jawab ya. Bagus tuh. Lanjut, siapa yang mau jawab? Kalau gue sih lebih nggak galak sih. Hidup galak nih. Berarti lebih tenang. Iya lebih tenang dan lebih setiap ada permasalahan tuh gue jadi tahu kalau gue nggak sendirian. Tuhan selalu ada di samping saya saat saya menghadapi masalah. Anaknya bentip X banget. Kamu nggak sendirian. Oke, sekali lagi nih. Jadi master. Bukan master. Grandmaster. Lebih Polymaster ya. yang diambil yang dipelajari itu yang merubah hidup tuh jadi ada perbaikan hubungan dengan sesama kita ya, dengan keluarga, dengan sahabat-sahabat, dengan teman-teman atau rekan kerja ataupun teman sesama pelayanan atau teman di mana-mana gitu. Itu sih yang paling berasa ya. Bosan nggak sih ikut camp tuh, bosan nggak sih? Enggak sama sekali. Nggak sama sekali ternyata. Mungkin Enggak. kita bayangkan awalnya gitu, nggak bosan nih gini-gini gitu, dengerin orang belajar gitu. Ternyata itu seru banget karena dia itu nggak cuma diajarin teori-teori Alkitab doang gitu, ada aplikasi ke sharing iman atau pengalaman hidup setiap orang yang bikin kita penasaran gitu. Jadi pengen dengerin ada apa lagi nih kejadiannya, habis ini apa nih, dan itu setiap pertemuan, dan bukan cuma pengajar aja, peserta juga boleh sharing. Jadi serasa drama Cina, drama Korea gitu ya. Itu kita kan nonton drakor. Ini maksudnya gimana nih guys? Nah, Apa Oh, ya? Lu kenapa liatin gua? sama tadi ada pertanyaan cuma lupa. Oh iya. Tadi kan udah dijelasin nih manfaatnya, ya kan? Itu kan tadi didengar kan manfaatnya dari segi rohaninya kalian gitu kan, jadi kayak lebih kalem, lebih sering doa misalnya, ada yang dulu nggak sering doa. Ada nggak sih kayak manfaat-manfaat yang mengembangkan soft skill kalian gitu, misalnya kayak organisasi atau gimana? Tentu. Jadi bisa ngejahit, bisa Iya. masak. Atau mungkin jadi komunikasinya jadi lebih enak gitu, cara kalian berkomunikasi. Pasti sih. Karena kan hal-hal seperti itu kan yang nggak bisa kita dapatkan di sekolah juga kan. Betul. Gila, karena sertanya di GG bisa. Iya. Udah ada lampu sih. Ya. Kalau dari gue sih, ketika gue masuk pertama kali tuh kok range umurnya sangat bervariasi ya gitu. Dari yang seumuran gue sama dia, lebih muda lagi, sampai yang udah Senior. ya, udah mitik lah ya. Ini khusus yang main ML jadi yang tahu. Gue jangan tahu-tahu aja. Iya, tapi tahu aja ini mitik. Gitu. Terus jadi gimana caranya kita bisa nyambung sama orang yang udah seumur itu, sama di bawah kita gitu. Situ sih itu berasa banget. Jadi kayak lebih apa ya istilahnya ya? Gimana bisa ini bekerja sama-sama Iya, semua bekerja orang sama. yang umurnya Teamwork. Iya. Itu Nah, itu dia. soft skill yang paling terbangun tuh pasti itu. Karena susah kan Iya, benar-benar. komunikasi sama beda-beda usia. Iya. Apalagi ego manusia tuh kan Nah, itu susah banget. Lu udah berbicara masalah Pengalaman. ego ya. Lu Pengalaman saya. Contoh nih kalau sebetulnya ya itu pengalaman yang paling Kamu sabar. Itu kan tadi baru dari Winky, dari Lydia
Oh iya. Sama juga Oh. aku timur juga belajar Ah, timur. bohong lah. Ngikut Ngikut aja. Enggak, emang benar. plagiat Sama. sama Bibit. sama Udah juga tadi ya? teamwork. Iya, jadi kenal banyak orang Iya. sih sebenarnya. Kalau kita ikut Koneksi bro. koneksi. Kita kenal yang senior kita, seangkatan kita dan di bawah kita. Lumayan tuh 3 angkatan. Terus. Nggak senja 3 doang sih. Lebih ya, Oh. terus-terusan Terus. ya. Bahkan orang-orang lain di gereja gitu yang tadinya kita belum aktif menggereja, kita jadi lebih aktif ikut kegiatan menggereja yang lain, nambah kenalan lagi. Cocok buat pansos ya? Tergantung tujuannya. Enggak, bukan. Pansos abadi. Kurang mas kurang. Ya, lanjut Brandon. Nah, tadi pengen lanjut pengalaman yang paling berkesan buat kalian tuh apa sih? Apakah ada yang apa bikin nangis, yang nyebelin banget gitu? Bebas. Menurut aku sih yang pas ke panti jompo. Kenapa nyebelin? Enggak. Oh, sorry. Kayak Nangis. banyak dapat pelajaran di situ, kita harus lebih menghormati orang tua. Kita perhatian kecil kita untuk orang tua tuh menurut mereka besar. Jadi kita nggak boleh ninggalin orang tua kita dalam keadaan apapun. Semuanya. Enggak kayak yang retret renungan malam Iya, yang nangis itu kan. Bayangkan Bayangkan kamu buka saat pintu kalian rumah sampai gitu. pulang ke rumah. Yang lainnya juga seru sih. Oh, ada juga. Ada sih. Ada juga. Gue mau bercanda di belakang. Iya, sambil ketawa-tawa di Iya. belakang. Iya, apaan sih? Padahal mak kita lagi nyuci piring di rumah. Lanjut. Pertanyaannya belum semua. Oh iya belum semua ya. Ya, Carlos. kita jadi kebiasaan ya. Narsumnya satu. Itu kan tadi dari Sweet. Enggak. Ya, Pinky dulu apa Libby dulu? Kalau gue sih waktu setiap kelas itu ada sharing sama peserta sih. Itu hal kecil tapi berkesan, kita jadi dengar kisah-kisah hidup orang-orang itu berkesan. Sama pas Retus itu juga ternyata pas Retus itu yang dipelajari itu banyak banget gitu, lebih dari yang ada di kelas, lebih dalam ternyata. Penasaran kan? Ikut. Kalian sebut retus sih. Lanjut dulu. Oh iya. Kalau dari gue yang paling berkesan itu sebenarnya semuanya sih ya, dari seluruh rangkaian acaranya. Jadi benar-benar dimulai dari misa pembukaan, terus kita ikut pembelajaran selama hampir 30-an kali pertemuan dan itu nggak berasa karena se-enjoy itu. Iya. Jadi selama 30 kali pertemuan pembelajaran, pengajarnya tuh beda-beda dari semua paroki atau dari mana-mana dan punya cerita yang berbeda-beda juga. Jadi itu yang paling berkesan. Abis itu juga kita ada kegiatan, tadi Lydia udah cerita yang mengunjungi panti asuhan. Itu juga pengalaman yang pasti nggak terlupakan. Kita melihat gimana kehidupan saudara-saudara kita di panti asuhan atau di panti jompo, tergantung panitianya ya, tergantung kelompoknya juga yang mau kemana gitu. Terus juga kita ada PR yang buat ketemu sama sesama kita gitu, boleh keluarga, kerabat, iya. Jadi kita seperti mendekati mereka lah, mewawancara. Itu juga berkesan loh. Tadinya kita pikir takutnya mereka nggak mau nih kita temuin atau nggak mau diwawancara. Oh ternyata enggak, mereka tuh dengan senang hati menceritakan atau men-sharingkan hal-hal yang kita perlu gitu ya, yang mau kita tanya gitu. Setelah itu ya itu ada ujiannya. Ujiannya juga seru, bukan ujian tertulis yang kita harus belajar mikir banget, enggak. Ujiannya itu juga seru. Abis ujian, nah itu yang puncaknya yang paling seru itu memang retret. Jadi anggap aja itu memang seperti retret itu. Dan setelahnya jadi panitia. Nah itu juga seru. Semuanya seru sih. Oke. Ini kan Enggak, bentar, gue tadi dengar ada kata-kata PR. Jadi gue harus tanya nih, pembelajarannya di tiap ini. Jadi kayak setiap kalian datang tuh kalian ngapain aja sih sebenarnya? Masuk, berdoa, terus mulainya ngapain gitu? Enggak. Hari-harinya ya? Iya, yang pembelajarannya per ya? kelas, yang kelas. Kalau dulu kan belum ada ini ya, pandemi. Salah nanya gue. Kalau udah ada pandemi, ya kurang lebih hampir sama sih ya. Pasti pembelajaran teori dari pembicara, terus sharing iman, istirahat. Yang paling seru sih waktu dapat snack sih sama Iya. makanan. Jadi istirahatnya yang paling asik ya sebenarnya. Hari ini Guys. kuenya apa ya gitu. Iya, ujian juga. Nah itu yang juga seru. Setiap pembelajaran itu pasti ada lagu-lagunya gitu. Jadi nggak bosan gitu.
Malah kayak oke cepet banget sih, kok cuma 2 jam. Nah, Serius deh. Tuh guys, jadi kalian yang punya waktu 2 jam, Buat yang Iya, gabut, bener, iya. buat yang gabut 2 jam. setiap hari apa aja? Setiap hari Rabu, Oh, jam terus- 7 sampai jam 9 malam. Oke guys, ditunggu tontonannya ya kan? Salah ya, bukan acara TV kita. Gue mau nanya lagi, gue lupa. Nah, Ini ini aja tadi- tumben. Udah Itu ceritain kesimpulan ya. pengalaman yang berkesan. Coba ada nggak nih pengalaman yang menurut kalian tuh lucu gitu? Nah, iya kan tadi udah ada yang kena banget ke hati. Kalau yang lucu ada nggak? Yang pembicaranya tuh, wih lucu banget, atau yang ada yang handstand gitu kan? Jadi kita siapa nggak tahu pembicaranya orang Korea gitu ya. Annyeonghaseyo. Kali. Pertanyaannya bagus banget ya, membutuhkan waktu untuk kita loading dulu ke beberapa tahun yang lalu gitu. Mungkin Ya, yang dekat dulu kan. iya, Deket-deket dulu kali. yang udah Ini siap. master soalnya. Pengalamannya banyak dia. Harus pick dia nge-pick. Mungkin pas Retus kan ada games-gamesnya tuh ya, yang bapak-bapak itu ikut nari juga, joget-joget. Nah, iya itu Gitu. juga ada. Nah, iya benar. Bapak-bapak nari. Iya, bapak-bapak nari. Kayak jadi ingat kayak 17-an lomba bola tapi bapak-bapak pakai sarung gitu. Iya. Iya benar kayak gitu. Jadi pakai daster tuh. Jadi kayak aneh aja sebenarnya. Sampai semuanya pada ketawa. Ada yang niat banget, ada yang ala kadarnya aja gitu. Iya, dia banget sampai ada yang bawa narinya, ada yang bawa kipas. Selendang itu ya, Kipas iya. selendang juga. Oh, itu persiapan sebelum Retus tuh dia. Udah siap dia. Sebelum Ratus dikasih tahu dulu ya bakal ada itu gitu, terus jadi persiapan dulu gitu. Iya, tapi itu persiapannya dalam banget sih. Sampai bawa selendang, Iya, kipas. itu Niat kayak banget. banget sih. Niat Kalau kita banget enggak ya? Enggak. Niat banget berarti ya. Iya. Kalau gua ikut writer dulu kayaknya nggak niat aja. Kalau Bawa Ratus beda nih. bawa baju paling 3 piece. Terus sama mama gua dicatetin gitu kan. Nih, hilang beli sendiri katanya gitu. Tanya. Nah, kita mau tanya nih. Apa nih? Waduh kan. Contekan gua, wah hilang contekan gua. Ada. Oh, kalian abis Skype kan katanya tadi jadi apa? Panitia. Panitia. Nah, itu ngapain aja sih panitia tuh? Artinya kegiatan setelah kalian Skype tuh ngapain aja? Setelah kalian alumni Camp. gitu, Oh, lulus, udah setelah lulus lulus, nih. iya. Udah dapet sertifikat nih, kita udah lulus. Oh, dapet sertifikat juga loh. Jadi kita udah layak, tapi nggak bisa dipakai buat ngelamar kerja sih. Jadi guru agama bisa kali. Oh iya, jadi katekis. Selama jadi panitia itu ya sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Kepanitiaan itu ya persis kayak kita kepanitiaan apapun ya, ketua, sekretaris, bendahara dan macam-macam. Kalau dulu gue bagian seksi acara dan isinya itu bagian puji-pujian gitu. Jadi bagian ngisi nyanyi lagu terus nari gitu. Jadi setiap nyanyi atau lagu tuh nggak kita cuma nyanyi gitu doang, kita ada gerakannya yang begini gitu-gitu. Jadi itu yang bikin semangat dan itu harus ngajakin orang-orang gitu buat gerak juga supaya nggak kaku gitu badannya. Itu sih yang dilakuin. Tapi kalau yang orang-orang lain ya sesuai job desk-nya, ada yang konsumsi atau ada yang bagian humasnya yang ngubungin ke pembicara yang akan ngajar hari itu atau yang lain-lain lah sesuai dengan ini. Itu pengalamannya Lydia sama Winky mungkin agak berbeda. Kalau lu nggak cocok dikonsumsi ya, Bos. Habis. Cobain dulu ya. Belum sih, baru mau mulai. Baru mau mulai ya? Emang cap yang baru kapan sih mau mulai? Apanya? Cap yang snacks capnya itu Iya. Oh, pertengahan November. pertengahan November. Berarti masih bisa daftar nih. Iya. Masih dong. Dan daftar dan. Enggak, lu duluan. Ntar gua ikut. Daftarnya Kapan? kapan? Kalau pendaftaran kapan? Daftarnya udah bisa sekarang. Oh, sekarang. Hubungin kita. Guys, hubungin Cantumin nomor. bisa dicantumin nomor kan ya? Nanti hubungin. Bisa. Jadi ntar kalian kalau mau daftar di bawah ini guys. Rasa di TV Hubungin kan. Lydia sama Winky Iya, ya. dia sama Winky. Hubunginnya gitu aja, jangan yang lain-lain ya. Iya dong. Masalah cap aja. Iya, Masalah cap aja. Jangan nanya status gitu jangan. Apa sih buat tahu bonus nanti jadi Iyalah. Kecuali nyaman. Iya. Kalau nyaman lah Kalau udah. lanjut ya best lah. Terus nggak ninggalin gitu yang penting. Iya, jangan tinggalin ya. Nah,
Apa lu mau nanya? Gua mulu yang nanya, entar Terus? gua bilang nanya mulu lagi. Iya, lu kan pengen masuk cap kan tadi bilangnya. Enggak, lu jangan so tau lu. Tuh. Selama ini udah berapa anggota nih yang daftar gitu? Apa nggak hitung? Kayaknya nggak dihitung deh, tapi banyak. Tapi banyak. Ramai kok, ikut aja. Udah 20. Udah 20. 25-an ya. Banyak Don. Banyak kan? Iya, banyak loh. Ya, Dan menurut Terus tadi lu nanya apa berapa Menurut- banyak yang daftar? Kalau Menurut- yang sebelumnya alumninya berapa banyak? banyak. Ayo kita tes. Banyak banget. Iya, itu beda-beda, setiap angkatan pasti dia punya muntabernya masing-masing gitu. Tadi udah berapa angkatan ini? 11 ya? 11. Berarti Oh. ini 12 ya? Iya, tapi Oh. kita 12. Terakhir Sekarang 11. Terakhir 11. Oh, terakhir tuh 11 waktu 2019. Nah, sekarang 11 jadi panitia 12. Iya. Jago kan? Cocok lu ikut cap. Tahu ada namanya aja ntar Carlos. Terus ada namanya. Carlos coy. Namanya Namanya mana? ada. Orangnya belum tentu. Nah, menurut kalian nih, siapa aja sih yang harus ikut cap gitu? Yang menurut kalian tuh harus ikut cap siapa aja? Sebenarnya dari semua kalangan tuh bisa banget ikut cap ya, karena cap itu dikemas sedemikian rupa bisa diterima oleh range usia berapapun, tapi yang wajar juga gitu, kayak bukan anak bayi, anak TK, enggak ya, dari remaja atau SMA gitu udah boleh ikut. Karena waktu angkatan gue itu paling muda itu ada anak SMP loh, dan dia bisa ikut itu gitu. Dan bisa jadi panitia juga, kerja sama kita bisa. Berarti kan cap itu gak ada batasan usia berarti ya? Atau ada batasannya? sebenarnya nggak ada ya, nggak ada, semuanya bisa ya. Oh, ada 17 tahun ke atas. Guys, dapat contekan guys dari bagian belakang guys. Ada guys, ternyata guys. 17 tahun ke atas ya. 17 tahun ke atas. Berarti SMA tuh ya, benar ya, SMA ke Ada atas. punya KTP lah ya. Iya, iya. Oh, jadi kalau legal. Kalau Udah dewasa kalau lah. mentok atasnya ada nggak? Ada ya, sampai 80-an juga ada ya yang ikut cap itu. Untung gue baru 16 tahun kan. Nah, daripada nunggu 80 tahun, nih sekarang aja. Hah? Kelamaan. Kalian mungkin tadi nggak dengar Carlos 16 tahun. Itu beberapa tahun yang lalu. Ini pembohongan publik terbesar ya guys. Jangan percaya Carlos umurnya masih muda. Udah 50 ya? Aduh, adik kakak Indonesia dong. Adik kakak Menkari. Adik kakak Indonesia. Nah, tadi apa sih udah nanya apa? Oh, syarat pendaftarannya gimana? Oh iya. Apa bayar nggak gitu ya? Apa? Bayar nggak? Iya, bayar nggak? Kalau syaratnya pasti harus beragama Katolik ya, dan Wah, itu sih Pasti. sudah pasti. harus iya baptis Katolik gitu. Dan karena ini online harus di paroki sendiri ya, atau boleh paroki lain boleh join paroki ini gitu ya. Tapi lebih baik paroki sini lah. Paroki Iya. lain juga boleh join ke sini. Iya, paroki lain juga boleh. Paroki Arab Nggak ada, jauh banget, dia nggak ngerti. Amerika kemarin kita udah ngundang loh. iya. Oh iya, Gimana? bagus lah. Ntar nggak ngerti lagi bahasa kita ya. Ngerti kok dia? Iya ngerti kok. Ngerti kok. Kita mau ngerti aja. Kita aja ngerti. Terus kalau masalah biaya itu ya itu nanti bisa disesuaikan lah, nggak usah dikhawatirkan gitu. Iya. Paling join aja dulu. 1.000 gitu ya. Ya enggak gitu. Oh enggak gitu dan lu ah. Kok gua? Oh iya benar. Nah, gua kena mulu nih di sini. Udah Terus pulang. cara daftarnya. Cara daftarnya tinggal hubungin kita aja. Nah, hubungin panitia aja nanti Panitia. ya. Panitia bisa. Aku bisa kawin dan panitia. Tuh, Mudah sekali guys ya. easy peasy. Mudah sekali guys. Tinggal kontak Iya, mana gitu. nomor di sini apa di situ? Gimana? Atau mau follow Instagramnya DM juga boleh. boleh. Kan sekarang banyak nih. Siapa Nama-nama. juga boleh TikTok. Waduh. Masa mau daftar lewat TikTok? Ah iya, Kan bisa DM TikTok. Iya kan bisa kan. Set mau daftar dong. Bikin video Mau TikTok. daftar. Boleh disebutin nomor teleponnya biar ada yang error. Boleh, kalau Beli dia nomor teleponnya 089 56221 4182. Nah, Kalau It. Iya lanjut. Kalau Wiki 0838 7088 6717. Instagram? Gak usah lah ya. Instagramnya Lydia Brigita. Instagramnya nanti lewat WA aja udah tuh. Oh, iya. Jalur pribadi. Instagram, TikTok, Discord, apalagi Twitter. Twitter.
Silahkan disebutkan. Nggak usah. Jangan. Stalking sendiri Itu aja. kelamaan gua. Atau Tinder? Kalau jadi Main ya. Ketahuan deh. Bercanda. Guys, yang iya. Pantesan kemarin ketemu mirip. Oke, namanya beda ya. Iya. Ternyata harus main Tinder, guys. Ketahuan kamu ya. Bilangin mama loh. Ayo lanjut. Lanjut apa lagi nih? Ada lagi nggak mau ditanya? Apa ya? Apa yang penting lagi ya? Kalian mau sharing apa lagi nggak? Atau mau ngajak Iya, mau Viewers. ajakan? mengajak viewers kita Iya. nih. Silakan ajakan. Ya, mau yang muda, You yang guys, tua. kita ikut camp. Ini lebih mengundang ternyata dia ya. Mau yang muda, tua, baru lahir. Kan 17 tahun tadi, Pak. Kan legal. Tapi kalau misalnya teman-teman nih atau bapak ibu yang kira-kira di hatinya ada panggilan atau ada rasa ingin tahu ikut camp, ikut aja dulu gitu, nggak usah khawatir nanti nggak ada waktu, sibuk, atau ada pekerjaan atau kegiatan lainnya gitu, nggak usah dikhawatirkan, atau mungkin masalah biaya juga nggak usah dikhawatirkan, ikut aja dulu karena banyak banget sharing dari teman-teman panitia atau teman peserta itu mereka punya kekhawatiran di situ, selalu ada jalan gitu, pasti ada aja jalan, yang taunya tiba-tiba bisa punya waktu, tiba-tiba biayanya ada aja gitu, turun dari surga gitu. Jadi nggak usah khawatir, ikut aja dulu gitu. Urusan nanti kedepannya gimana itu nanti biar Tuhan yang bekerja. Lydia sama Mbak Winky, Kalau aku sih kalau misalnya pengen lebih tahu lanjut gimana syarat daftar CAP, bisa hubungin aku sama kalian. Sama bisa juga ke ketua lingkungan masing-masing. Jadi kalau mau kalian daftar CAP, ayo. 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 daftar Gini dong, CAP. ajak. Let's Let's go. Pakai bahasa Inggris dong. Oh, Pakai bahasa Inggris. If- Let's join us. Come join us ya kan. Kamu join us ya benar. Gak bakal nyesel ikut CAP. Iya. Seru banget. Gak bakal nyesel kok. Lydia aja udah bisa bilang gitu loh. Iya. Nyesel banget kalau yang Tadi dipaksa tapi ternyata seru banget. Nah, Malah dia pengen lagi tau gak? Ya udah ikut lagi. Ya udah ulang lagi lah. Ikut lagi jadi panitia. Iya kan panitia ya. Bisa aja. Ya Carlos sama Brandon dulu aja nih. Iya. Mendahului teman-teman viewer semuanya. Laki-laki lo yang kak, yuk. Waduh. Waduh. Gua bukan lu. Belum. Tapi jawaban gue juga gitu sih, belum lah, nanti Iya. aja lah, gue Iya. masih terlalu muda lah gitu kan. Ayo Brandon, Carlos, Ayo Dan lu. ikut dong. Kita sweet aja deh siapa yang udah kita ikut deh. Ya berani enggak lu? Ayo Dan, semangat Dan. Gue dukung lu. Gua kemarin dukung lu kalah. Hah? Ya makanya sekarang gue dukung lu. Makanya sekarang gue dukung lu. Biar menang kan. Nah, ini pertanyaan terakhir kali ya. Dan last question. Time-nya udah berapa nih time? Banyak kan. Mau kalian mau ada yang sharing lagi selain ajakan atau anything else? Selain ajakan mau curhat apa lagi mengenai CAP, mengenai pacar juga nggak masalah sih. Beda konteks, off cam aja. Oke. Jadi kita Di balik layar. ngejulitnya di balik layar ya. Artinya di balik layar sekarang lagi pada ngejulit guys. Kita berarti langsung masuk aja pertanyaan terakhir ya. Oke. Langsung sedih banget nih kayaknya. Karena saya tidak siap untuk mengakhiri semua ini. Asik. Artinya lanjut di CAP bro. Lanjut di cap. Siapa mau? Mungkin ini aja kesan dan pesan ya. Oh ya, seperti biasa pertanyaan terakhir kesan dan pesan. Kesan dan pesan. Sebagai jemaat paroki dulu. Atau jemaat paroki. Pesan dan pesan ikut cap atau Iya, pesan dan Iya pesan? itu dong. Iya, tidak mungkin nih. Podcast ya. Masa ikut konsos? Bukan. Aduh, mati. Pesan dan pesannya selama ikut cap ya tidak ada ruginya sama sekali lah ikut cap itu, semuanya hal-hal positif yang bisa kita ambil gitu, mau itu dari iman kita yang bertumbuh secara iman pribadi, hubungan kita semakin lebih baik dengan Tuhan, dengan sesama yang lebih penting lagi, terus menambah kenalan orang baik itu dari dalam paroki maupun luar paroki, nambah soft skill. Tadi pertanyaannya kamu tuh juga bagus banget, nambah soft skill. Jadi buat yang ragu gitu udah nggak perlu ragu lagi gitu. Alay, yang mau ditambah? Copy paste. Kok bebas Kalau pesan-pesan aku sih, aku beruntung banget bisa ikut CAP. Bersyukur banget. Jadi bisa kayak
bisa iman kita bisa makin bertumbuh, kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Rasanya kayak mau meninggal gitu. Siapa tahu kan kita nggak tahu ya. Terus seorang Lydia bisa kayak gitu tuh Bersyukur banget sih. Masih copy bagus paste. banget loh. Masih copy paste dari 2 jadi 1. Iya. Pasti apa? Pesan-pesan ikut kan? Belum pernah. Oh iya, belum ya. Sorry. Nah, berarti ya, intinya CAP itu selalu mengajarkan untuk pendalaman iman kita menjadi lebih baik lagi. Tidak hanya dibilang rohani, tapi juga skill-skill kita juga makin berkembang juga di situ. Bener nih, dia maunya copy paste nih, nggak mau Ya, punya mau ini sendiri pesan nih, sendiri. pesan sendiri gitu biar para viewer tuh tahu Iya. bahwa kalian tuh sangat mendalami. Biar winky lovers Ya, winky lovers. Fans clubnya dia banyak. Pokoknya nggak ada ruginya deh hidup cap. Nggak ada rugi. Bisa, Bisa ketemu gue juga. Tuh guys, Udah. intinya sih nggak ada ruginya. Iya, intinya pokoknya pas kalian tuh nggak bakal nyesel lah ikut cap. Ini online ya ini ya? Iya, ini online. Oh, karena masih COVID, Iya. masih COVID dan tambah berbahaya COVID ya. Kita mereka mengadakan cap yang secara online. Secara daring ya. Jadi bisa dilakuin di mana aja dan Iya. Jadi bagi kalian yang nggak punya waktu 2 jam pasti ada lah itu Ada. orang online nggak harus kemana-mana. Nggak mungkin. malam lagi kan? Malam lagi. Malam. Di luar jam kerja, jam sekolah. Daripada kalian nongkrong kan lebih baik kita Iya. nongkrong di CAP. Tahu diikut aja. Iya. Cocok banget dah lulus jadi camp. Enggak, mereka tiba-tiba ikut. Iya, tahu ada mereka aja. Nah, kita tim marketing aja. Iya. Seksi marketing. Oke, tutup. Nah, jadi buat kalian yang mau ikut camp diingatkan lagi bisa kontak Winky atau Lydia. Iya. Nah, kalau kalian umurnya udah di atas 17 tahun. Karena kalau nggak boleh ikut. Boleh, cuman tunggu 17. Iya. Oke. Tunggu berapa tahun lagi? Guys, kita udahin dulu ya. Oke. Udah time ini ya. Waktu-waktu kita berpisah. Oke, kita terima kasih dulu kepada penonton nih udah mau Iya. nontonin kita. Pada viewers. Viewers. Jangan lupa guys, daftar cap. Daftarkan. Nah, kita udahin dulu ya. Dadah. Dah. Come join us in cap guys. Ikut camp. Ikut, Ken. Ikut cap.